Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arsyad Murad dengan NPM C1B021106. Saya dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menyimpulkan materi video yang telah dikirimkan oleh dosen kami tentang elastisitas. Elastisitas adalah respon perubahan jumlah barang karena perubahan sesuatu. Sesuatu itu dalam ekonomi dibagi menjadi 3 biasanya, sehingga menciptakan 3 jenis elastisitas yang berbeda juga, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Elastisitas dilambangkan dengan huruf E kapital. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga adalah respon jumlah barang yang kita beli karena perubahan harga. Misalnya, ini terdapat sebuah buku. Misalkan harga buku itu adalah 6.000. Jumlah barang yang diminta adalah 100. Nah, ketika buku tersebut mengalami kenaikan harga, mengalami penurunan harga menjadi 4.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi 300. Inilah yang dinamakan dengan elastisitas. Dalam elastisitas harga terdapat 2 jenis elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Rumus yang digunakan dalam elastisitas harga ada 3 rumus, yaitu sebagai berikut. Di sini kita dapat menggunakan 3 rumus. Yang pertama, E sama dengan delta TQ per delta TP dikali P1 per Q1. Nah, di sini P menjadi harga, sedangkan Q di sini adalah jumlah. Di sini jumlah apa? Jumlah permintaan atau penawaran. Ini tergantung dari soal yang kita kerjakan. Kalau misalnya dalam soalnya permintaan berarti jumlah permintaan, sedangkan kalau misalnya dalam soalnya jumlah penawaran ya berarti jumlah penawaran. Sedangkan delta T ini yang seperti kita ketahui kan, delta T itu kan selisih. Jadi delta T ini delta TP. Jadi kalau delta TQ itu selisih antara Q2 dikurang Q1. Sedangkan yang delta TP artinya P2 kurang P1. Kita masuk ke rumus yang kedua. E sama dengan Q aksen dikali P per Q. Nah, di sini kan P-nya sudah diketahui. P adalah harga, Q adalah jumlah. Nah, Q aksen sendiri merupakan turunan dari fungsi Q. Turunan dari fungsi Q. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu E sama dengan persen delta TQ per persen delta TP. Di sini yang kita ketahui merupakan, kalau yang di atas ini adalah akibat, sedangkan yang bawahnya adalah sebab. Kenapa demikian? Karena P merupakan harga. Ketika harganya naik akan mengakibatkan jumlah permintaan barangnya itu menurun. Jadi ini menyebabkan, ini merupakan sebab dan ini merupakan akibat. Nilai elastisitas biasanya disebut dengan koefisien elastisitas. Nilai elastisitas itu merupakan hasil penjumlahan dari rumus-rumus yang saya jelaskan tadi. Koefisien elastisitas dibagi menjadi 5, yaitu 0 atau inelastis sempurna, kurang dari 1 yaitu inelastis, sama dengan 1 disebut juga uniter, lebih dari 1 disebut dengan elastis, sedangkan yang tak terbatas disebut dengan elastisitas sempurna. Kita tandai di sini dalam elastisitas harga, tanda minus atau negatif tidak berpengaruh pada nilai koefisien. Yang kedua adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah
Respon perubahan jumlah barang yang karena perubahan pendapatan. Pendapatan sendiri dilambangkan dengan Y. Rumus elastisitas pendapatan sebagai berikut. Check it out. Rumus elastisitas pendapatan tidak jauh beda dengan elastisitas harga. Di sini kita buat lagi di bawahnya saja ya. Elastisitas pendapatan ini, elastisitas sama dengan persentase delta TQ per persentase delta TY. Di sini perbedaan sudah nampak. Kalau yang harga itu menggunakan P, sedangkan pendapatan itu menggunakan Y. Y artinya sendiri juga Y artinya pendapatan. Kita masuk ke rumus yang kedua. Di sini aja. E sama dengan delta TQ per delta TY dikali Y1 per Q1. Nah, seperti itu. Ini sama saja seperti yang di sebelahnya. Y merupakan pendapatan, sedangkan Q merupakan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ada 3 jenis dalam elastisitas pendapatan, yaitu barang yang kurang dari 0 disebut dengan inferior. Ini biasanya ketika orang menjadi kaya dia lupa, tapi kalau dia menjadi miskin dia akan selalu ingat atau akan selalu membelinya. Yang kedua yaitu barang yang 0 sampai 1 disebut barang pokok. Dan yang terakhir adalah lebih dari 1 disebut superior. Sedangkan barang yang lebih dari 0 disebut barang normal atau positif. Dan yang terakhir adalah elastisitas silang. Elastisitas silang adalah respon perubahan jumlah barang karena perubahan harga barang. Elastisitas silang ini berbeda dengan elastisitas harga, di mana elastisitas silang ini menceritakan 2 jenis barang yang berbeda. Misalnya di saat terjadi kenaikan harga pena, maka permintaan jumlah pena akan menurun, sedangkan permintaan terhadap pensil akan bertambah. Di sini hubungan harga pena dengan permintaan pena disebut elastisitas harga, sedangkan hubungan antara harga pena dan permintaan pensil disebut elastisitas silang. Dan inilah yang disebut dengan elastisitas silang. Rumus yang digunakan sama seperti elastisitas harga. Mari saya akan menjelaskan tentang elastisitas silang. Rumusnya sebagai berikut. Nah, dalam rumus elastisitas silang kita biasanya menggunakan EC sama dengan persentase delta TQ per persentase delta TP. Q ini merupakan jumlah, sedangkan P ini merupakan harga. Tapi di sini kita bedakan barangnya. Yang ini barang Y, sedangkan ini barang X. Inilah perbedaannya. Misalnya yang tadi kan ini pena, ini pensil, merupakan 2 barang yang berbeda. Nah, biasanya dalam itu kita menemukan rumus juga. EC sama dengan delta TQ per delta TP dikali P1 per Q1. Di sini bedanya kita tinggal itu saja ya. Ini Y, ini X, ini X, ini Y. Yang ini rumusnya tidak perlu diingat, cukup kita mengingat tanda. Kalau Q itu tandanya Y, sedangkan P itu X. Itu merupakan 2 barang yang berbeda. Oke teman-teman, lanjut. Elastisitas silang ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu positif atau barang yang mengalami substitusi atau saling menggantikan. Seperti pena tadi merupakan barang yang positif atau saling menggantikan, dimana kalau kita tidak menggunakan pena, kita masih bisa menggunakan pensil.
Sedangkan yang negatif atau barang yang mengalami komplementer atau saling melengkapi. Misalnya ketika kita membeli motor, pasti kita juga harus membeli bensin untuk supaya motor itu bisa berjalan. Baiklah, kita lanjut ke kurva cekidot. Jadi guys, kurva sendiri itu menggambarnya cukup mudah ya. Kita cukup menggambar garis vertikal lalu horizontal. Di sini kita kasih P atau harga, di sini Q. Misalnya seperti itu. Kita gambar garis agak mendatar. Nah, di sini misalnya kita kasih 3. Ada permintaan harga barang itu misalnya 3.000 lah, 3.000 misalnya. 3.000. Kemudian permintaannya tuh menjadi 2. Sedangkan di saat harga barang itu turun misalnya jadi 2.000, maka permintaannya akan bertambah drastis. Di sini dia akan bertambah drastis menjadi 5 misalnya. Nah, ini disebut dengan elastisitas. Nah, sedangkan ketika kita gambar lagi dulu ya, P dan Q, kita gambar garisnya tuh hampir curam seperti jurang. Nah, di sini kita kasih harga 3.000 misalnya. 3.000 garis. Ketika harganya 3.000, dia mengalami permintaan jumlah yaitu 3 buah misalnya. Kemudian kita pindahkan harganya menjadi 500 kelebihan 500. Permintaan barang tidak menjadi jauh berbeda, hanya berpindah cuma menjadi 4. Nah, jadi ini disebut dengan inelastis. Ketika suatu harga barang berubah drastis tapi tidak begitu berpengaruh terhadap suatu permintaan barang tersebut. Nah, selanjutnya kita gambar dulu lagi. Yang ini garis vertikal, ini horizontal, ini P dan ini Q. Kita gambar garis miring. Nah, ketika harganya 3.000, nah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam permintaannya, jadi ini tetap sama semua. Jadi ini yang disebut dengan elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna. Nah, sedangkan ketika kita gambar garis tegak seperti ini, sini P, sini Q. Nah, ketika barangnya 3.000, meskipun harganya berubah-ubah nih ya, harganya berubah-ubah, tapi dia tidak mengalami perpindahan permintaan barang. Ini masih tetap di 2.000 aja terus. Tetap di 2.000 aja terus. Dia tetap di sini. Mau pindah harganya 2.000 juga harganya tetap di sini permintaan barangnya. Nah, ini disebut dengan inelastis sempurna. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.